Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para jamaah, para teman-teman yang terutama yang kita hormati bersama, untuk Bapak Owner kita, Bapak Haji Martin, semoga selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kata Allah dalam Al-Qur'an, siapapun hambaku yang mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadanya, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi ketika kita tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kata Allah apa? Ingat azabku sangat pedih. Ya, maka ada sebuah kisah di mana ada seorang ulama, dia guru sedang mengajar di depan murid-muridnya. Kata ulama ini, kata guru ini berkata kepada muridnya bahwa apapun dosa yang dilakukan itu pasti ada ganjarannya, pasti ada balasannya. Sekecil apapun itu dosa, pasti ada balasannya, kata syekh ini ya kepada murid-muridnya. Nah, kemudian ada satu murid yang mencoba, bahasanya kayak, wah emang bener nih dosa kecil aja bakal ada bahasanya tanggungannya, bakal ada balasannya. Akhirnya dicobalah oleh murid tersebut. Ketika dia melakukan dosa kecil, dia tunggu seminggu, 2 minggu, terus dia tunggu sampai berminggu-minggu ditunggu. Jadi pertanyaan dalam hati muridnya ini, bahasanya gini, loh kok kata guru saya setiap dosa yang dilakukan itu pasti ada balasannya, sekecil apapun itu dosa pasti ada balasannya. Tapi kenapa ketika aku sudah melakukan dosa, ketika aku sudah melaksanakan dosa kecil ini, mana balasannya? Aku sudah nunggu nih berminggu-minggu ya Allah, sambil sholat ya dia minta ke Allah, ya Allah mana kok, kenapa engkau tidak menghukum aku, kenapa engkau tidak memberi pelajaran untukku, mana janjimu? Kata engkau, ketika apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun itu pasti ada ganjarannya, pasti ada balasannya. Nah, terbesitlah dalam hati anak muda ini ya, bahwa Allah itu berkata di hati anak muda ini, hai nak, wahai hambaku, bahwa engkau tidak sadar, engkau telah aku beri ujian, engkau telah aku beri sebuah ganjaran dari dosamu itu, tapi engkau tidak sadar apa yang diberi sama Allah. Ketika ia sholat, ketika ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya itu dicabut ya. Maka salah satu hal
yang dicabut dari kita, pasti kita merasakan ketika kita sholat, ketika kita beribadah kepada Allah. Itu dianjurkan sama guru-guru kita, bagaimana caranya ketika kita sholat, ketika kita beribadah, kita bisa melihat Allah. Tapi susah ya, kita sholat tapi kita bisa ngelihat Allah, bagaimana caranya? Susah. Kalau kita nggak bisa, kita sholat tapi bayangkan kita sholat ini sambil dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali orang yang kalau kita lihat ketika ia sholat, sungguh pelan sekali, sungguh menikmati dari setiap gerakan sholat. Jadi bukan hanya sekedar berdiri ya. Apa yang kita rasakan sekarang? Kita introspeksi diri kita. Apakah kita sholat kita sudah menikmati? Jangan sama halnya ketika kita kalau yang laki-laki nih, ketika kita ngerokok ya, hal pertama yang kita lakukan ketika di pagi hari, ketika bangun tidur disiapin kopi, ketika kita bakar rokok kita pasti nikmat sekali. Tapi kenapa setiap kita sholat itu tidak tersentuh hati kita? Ketika kita beribadah kepada Allah, kita tidak merasakan nikmat. Nah, itu suatu ganjaran yang Allah berikan kepada kita dari perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi jangan halnya ketika kita meminta kepada Allah. Allah itu Maha yang selalu menepati janji, tidak seperti manusia. Kalau kata Allah, ketika kita mensyukuri nikmatnya, kata Allah, la in syakartum la azidanakum, ketika engkau bersyukur atas nikmatku sekecil apapun itu maka akan kutambah. Wa la in kafartum innal azabi lasyadid, ketika engkau tidak bersyukur, ketika engkau kufur kepadaku, maka akan kuberi engkau azab, akan kuberi kau ganjaran. Maka ingatlah, ketika barang siapa hamba yang tidak bersyukur, azabku lebih pedih, sangat pedih ya. Makanya ketika murid itu bertanya-tanya, apa nih, mana dosa, mana hukuman yang Allah berikan kepadaku, aku tidak merasakan. Kata Allah, engkau tidak tahu, engkau bukannya tidak merasakan, tapi engkau tidak memperhatikan ketika engkau ibadah telah aku cabut kenikmatanmu ketika beribadah kepadaku, ketika engkau bermunajat kepadaku. Ya, banyak sekali orang yang kita lihat nikmat sekali dalam beribadah, tapi kenapa kita susah? Ya, ada orang yang mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran sampai sedih, sampai nangis. Ketika ia bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dia menangis. Maka yang paling berbahaya, maka harus kita rasakan apa? Kata guru saya, ketika kita sudah melakukan perbuatan maksiat, ketika kita sudah melakukan perbuatan dosa, ketika kita sudah jauh dari Allah, rasakan dari hati yang paling dalam. Kalau kita melakukan dosa, biasanya ya, kalau kita melakukan dosa, ada hati kecil kita itu berkata kayak, wah ini salah. Ada getaran hati kecil kita, wah ini dosa nih, wah gak mau lagi dah. Tapi walaupun kita melakukan lagi, terus timbul lagi di hati, wah jangan kayak gini, ini dosa. Tapi yang paling berbahaya ketika kita melakukan perbuatan dosa, itu sudah tidak ada getaran di hati. Jadi itu ibaratkan ketika kita melakukan dosa ini, itu sudah terbiasa. Jadi di hati kita tuh kayak, ya udah nggak apa-apalah, ya udahlah. Ya, biasanya kalau kita melakukan dosa, hati kita tuh kayak berkata, wah ini salah, wah kita nggak harusnya kayak gini, wah kita harus berubah nih. Nah itu getaran. Tapi yang paling berbahaya ketika kita melakukan perbuatan dosa, tapi getaran itu sudah hilang. Hal itu sudah menjadi biasa dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Ya, maka syukurilah nikmat yang telah Allah berikan. Terkadang kita meminta sama Allah, itu bukannya dibalasnya minggu ini, bukan dibalasnya bulan ini, bukan dibalasnya bulan depan, tapi Allah lebih tahu. Allah lebih tahu bahwa engkau butuhnya bukan sekarang, engkau butuhnya bukan hari ini, engkau butuhnya bukan minggu ini, tapi bulan depan. Gitu. Maka saya pernah ada satu kisah dari guru saya di pondok. Beliau masih ada di pondok di Nurul Furqan 2. Itu namanya Ustadz Yadi. Beliau itu
pernah cerita ke saya bahwa waktu umurnya sudah mencapai waktu yang pas untuk menikah, dia bingung. Namanya di pondok kita mencari berkah, bukan mencari harta, tapi mencari berkah. Ya dia bingung, dia sudah punya pasangan, dituntut oleh orang tua dari si wanita untuk menikah, tapi dia tidak punya tabungan, dia tidak punya yang namanya simpanan. Ya, yang namanya kita mau menikah pasti ada mahar, pasti harus buat tenda, pasti harus buat yang namanya besanan, nanti buat besanannya gimana. Tapi dia memikir itu gimana, maka dia tekun itu selama 3 bulan kata beliau. Ya, selama 3 bulan itu duhanya, tahajudnya, sama sholat hajatnya tidak pernah putus. Selama 3 bulan itu niat mau menikah. Setelah 3 bulan itu dia izin ke orang tua. Kata orang tuanya, jangan izin kepadaku, jangan izin kepadaku. Memang aku orang tua, emang aku orang tuamu, aku ibumu, aku orang tuamu, aku yang telah melahirkanmu. Tapi ketika engkau masih di dalam pesantren, ketika kau ingin izin menikah, izinlah sama gurumu. Maka Ustadz Yadi ini jalan ke gurunya, balik lagi ke pondok, masih ngabdi posisinya, belum punya tabungan. Izin kata gurunya, kalau emang kamu mau menikah, maka aku izinkan kamu menikah. Untuk masalah biaya insya Allah pasti ada. Yang penting kamu siap-siapin dulu aja, nanti rezeki ada yang datang kok, kata gurunya. Nah ketika dia udah mempersiapkan itu, dia bikin surat undangan. Masya Allah, dari wali santri itu kekumpul berapa? Ada 136 juta dari wali santri. Dia 2 pondok ya, dari pondokan pertama sampai dia di Nurul Furqon. Itu banyak wali santri. Ketika dia menyebar undangan, itu banyak yang memberi bantuan, yang memberi seperti telur, seperti makanan, sampai katanya yang Masya Allahnya dia bingung itu uangnya dari mana. 130-an itu uang kekumpul dari wali santri. Ada yang ngasih 5 juta, ada yang ngasih 3 juta. Ini Ustadz yang ini, itu yang namanya keberkahan. Ya, maka kata guru saya, amalkan ilmu walaupun 1 huruf, karena ketika engkau amalkan itu ilmu, maka ilmu itu akan terus berjalan mencari berkah. Ilmu itu hidup. Jadi ketika kita mengajarkan, dia yang akan mencari berkah buat kita. Ya, maka ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita mempunyai hal yang kita tahu, ajarkan semuanya. Maka itu akan menjadi ladang kita di dunia, menjadi ladang kita di akhirat. Maka bersyukurlah, bersabarlah. Maka kata Allah, tingkatkanlah ibadahmu, tingkatkanlah keimananmu kepadaku, tingkatkanlah sayangmu kepadaku. Jangan engkau pikirkan dunia. Dunia itu kecil kata Allah. Maka ketika engkau, hambaku, memperbaiki hubunganku kepada diriku, kepada Allah, maka jangan kau pikirkan dunia. Dunia itu kecil kata Allah. Maka akan ku beri semua yang engkau mau. Ya, jadi Allah itu lebih tahu daripada yang kita mau. Kita meminta kepada Allah, ya Allah aku mau rezeki, ya Allah aku mau ini, ya Allah aku ini, ya Allah aku mau ini. Ya, makanya kata dalam Al-Quran, nasihat Luqman kepada anak-anaknya itu apa? Ketika engkau mempunyai hajat, maka perbanyaklah ibadah. Tapi ketika engkau siap dan sanggup untuk menahan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan engkau maksiat. Tuh kata Luqman kepada anak-anaknya dalam Al-Quran, surah Luqman. Ya, jadi nasihat kepada anaknya, ketika engkau sudah kebal, ketika engkau sudah kebal dibakar, ketika engkau sudah kebal dipotong tanganmu, ketika engkau sudah kuat menahan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan engkau berbuat maksiat sepuasmu. Tuh kata Luqman kepada anaknya. Tapi ketika engkau mempunyai hajat, ketika engkau mempunyai permintaan, maka tingkatkanlah ibadah kepada Allah. Karena hakikatnya yang bisa membantu problemmu di dunia itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ketika kita mempunyai permasalahan hidup, yang pertama kita cari solusinya, jangan cari jalan keluar.
cari ketenangan hati. Itu yang kita pengen. Banyak orang punya masalah tapi hatinya tenang, hidupnya selalu tersenyum, padahal utangnya ada ratusan juta di bank. Utangnya ada banyak, mobilnya mobil banyak, utang banyak, istri 2, tanggungan anak banyak, tapi senyum aja. Bagaimana? Perbaiki ibadahmu kepada Allah, maka ketenangan itu yang kita cari pertama. Kedua, perbaiki ibadahmu kepada Allah, maka akan kuberikan dunia serta seisinya, kata Allah. Gitu ya. Maka ketika kita mensyukuri nikmat dari Allah, sekecil apapun itu, maka akan Allah tambah nikmatnya. Tapi ketika kita kufur kepada Allah, maka ingat azab Allah begitu sangat pedih. Itulah kata Allah dalam Al-Quran. Ya, mungkin cukup sekian di siang hari ini. Boleh yang mau bertanya.